aquifer dangkal. Nah, salah satu interaksi antara hidrologi ataupun hujan dengan aquifer dangkal itu adalah proses infiltrasi, ya, yaitu masuknya air ke dalam tanah. Nah, sambil kuliah ini ya kita silahkan Anda buka file Excel yang minggu lalu dibuat ya. Minggu lalu dibuat sebagai tugas hidrologi dan sudah diupload ya, sudah diupload. Nah, sebelum nanti membahas infiltrasi, saya ingin sedikit menjelaskan mengenai bagaimana kita menggunakan data hujan tersebut ya yang minggu lalu sudah dibuat. Saya sudah cek ya, ada yang hanya upload Excel tidak masalah, ada yang uploadnya sudah dalam bentuk analisa seperti PPT yang diberikan, itu lebih bagus ya. Jadi itu nanti nilainya lebih. Nah, kalau yang Excel aja itu nilainya cukup ya. Nah, pada akhirnya nanti kita akan coba hubungkan 3 parameter ini, hujan, infiltrasi, dan uji pompa. Nah, bagaimana keterkaitannya? Untuk air tanah dangkal, jadi untuk unconfined aquifer. Nah, sebelum ke sana, sekarang kita akan melihatnya bagaimana untuk faktor lain. Jadi kalau kita bicara infiltrasi ya, oke, ya. Jadi ini adalah beberapa alat yang digunakan. Tapi kalau kita bicara infiltrasi itu ada tiga poin. Jadi kalau digambarkan ada, saya lupa. Ini alat-alatnya, alat untuk mengukurnya. Ini alat-alat yang sudah bersifat digital. Nah, oke. Nah, sekarang kita mulai membahas dari sisi infiltrasi sendiri. Jadi kalau kita lihat infiltrasi ya, kalau kita lihat infiltrasi ini, saya coba ambil. Bentar, ini anutnya nggak keluar ya. Harus pakai basic. Kalau pakai itu nggak keluar sebentar. Jadi kalau kita bicara infiltrasi, ya, maka 3 hubungan ini yang akan kita bahas ya. Bentar. Oke, ya. Kita akan bahas 3 kondisi ini. Oke, ya. Jadi gambar ini adalah memberikan gambaran di bawah permukaan. Jadi kalau kita biasanya digambarkan seperti ini, kita punya tanah. Ya, nah ini adalah muka air tanah. Oke, maka ini adalah zona jenuh air atau saturation zone. Oke, nah masuknya air. Jadi kita bicara hujan masuk, hujan seperti ini. Kan kemarin kita bisa data rainfall ya, atau precipitation ya. Jadi hujan masuk ke dalam tanah ya. Kemudian ini ada prosesnya. Jadi berapa lama dia masuk ke dalam tanah itu tergantung dari sifat tanah tadi. Jadi ini nilai variabilitas. Nanti kita lihat di bawah. Nah, yang jadi pertanyaan sebetulnya ketika hujan besar terjadi, seberapa besar ya air bisa masuk ke dalam tanah, bisa menginfiltrasi tadi ya.
Nah, kalau yang bisa kita perhatikan, ya, kalau ini rumah Anda, rumahnya gede, rumahnya seperti ini, dalamnya ada sumur, ya. Oke, ada sumur, ada muka air tanah, ya. Ini sumurnya di sini, ini tadi lakukan uji pompa. Begitu hujan terjadi, maka akibat infiltrasi di luar rumah, maka air sumur Anda akan naik menjadi posisi ini. Nah, yang kemudian terjadi ketika hujan terus-menerus, ya, maka dia sudah tidak masuk lagi, sini air sumurnya tidak naik lagi, tapi dia melimpah sebagai air permukaan atau yang kita sebut dengan runoff, ya. Nah, jadi perbandingan antara infiltrasi dan runoff ini yang kemudian menyebabkan adanya genangan ataupun kalau lebih besar menjadi banjir. Nah, bagaimana kita mengukur proses ini? Kita akan mulai dengan data curah hujan yang ada di sini, ya, yang ada di sini. Oke, pertama, kita akan melihat dari beberapa kejadian, Anda bisa lihat beberapa kerujukan, ya, menyebutkan bahwa banjir itu terjadi misalkan ketika curah hujan dalam 5 hari berturut-turut terjadi. Nah, dari data yang kemarin, ya, silahkan dibuka, ya. Oke, udah dibuka belum, Kevin? Udah dibuka Pak ya data kemarinnya? Excel-nya yang dibuka. Oke. Ini misalnya saya perlihatkan, sebentar. Ini punya siapa ya? Oke, ya. Nah, sekarang kita akan menghitung curah hujan 5 harian, ya, curah hujan 5 harian. Oke. Caranya seperti apa, ya? Caranya seperti apa? Oke. Ini memang caranya masih kita buat manual, ya. Jadi file ini kita copy sampai bawah. Oke. Ini tahun 61. Oke, jadi kita transpose, ya, menjadi bentuk seperti ini. Kemudian curah hujannya yang udah diolah, yang udah dibagi 10 itu tadi. Oke, nah karena curah hujan 5 harian, ya, maka kita caranya masih manual nih, seperti ini. Oke, ya, ini kita geser sampai di ujung. Oke. Oke. Yang kita cari kan sebetulnya hujan maksimumnya, ya. Oke, maksimum 5 hariannya yang kita cari, ya. Jadi kita taruh di ujung sini.
Oke, maka kita dapat angka curah hujan maksimum 5 harian di tahun 61 itu adalah 149 milimeter dalam 5 hari. Oke. Sampai situ bisa ya? Oke, nanti 61 berapa, 62 berapa, 63 berapa, 64 berapa, 65 berapa ya. Nah, hasil tadi ya, kita seperti biasa ya. Kita akan letakkan di sini ya. Oke. Jadi curah hujan maksimum ya. Ini kan seperti maksimum. Yang disampaikan di sini adalah dalam periode ini ya. Kalau tadi kan kita dapat tahun 2020 1961 ya. 1961 itu hujan harian maksimum itu hujan 5 harian maksimum itu sebesar 149 ya pada tahun 61. Nah, ketika dibuat semuanya misalkan periode 61 sampai 70, maka berapa besaran hujan maksimum 5 hariannya. Oke. Sampai situ jelas? Oke. Ya, jadi coba dibuat ya. Jadi saya sampai 15 menit. Itu tidak lama ya. Silahkan dibuat ya. Oke. Nanti kita lihat nih. Ini yang baru masuk, baru Arif. Linknya masih ada? Linknya masih ada, Pak. Oke. Ya. Misalnya yang masuk baru Arif. Oke. Ya. Jadi di sheet tadi ya kita namakan curah hujan maksimum 5 harian ya. Nah, informasi curah hujan maksimum 5 harian tadi yaitu digunakan nanti pada saat misalnya kalian akan melakukan melakukan kajian potensi banjir. Jadi ketika kita bicara potensi banjir, ya itu kita tidak bisa menggunakan data curah hujan bulanan. Bisa saja kejadian ekstrim itu di bulan-bulan tertentu ya, misalnya tahun lalu tahun 2020 ya, kejadian banjir ekstrim ya, akibat dari banjir bandang yang di Moreru itu kan di bulan Mei. Padahal kalau kita lihat secara dari histogram yang kalian buat kemarin misalnya, itu bulan-bulan Mei itu termasuk bulan-bulan agak cenderung kering ya. Tapi ternyata kemarin kejadian banjir di Moredo itu di bulan
Mei. Jadi kondisi ini artinya apa dan kenapa terjadi banjir? Karena memang dalam 5 hari berturut-turut itu terjadi curah hujan yang sangat ekstrim. Nah, di sini kan ada yang masih belum mengisi kolom yang ini ya. Kolom yang ini kan masih ada yang belum diisi nih, misalkan kayak ini tahun berapa sih? Ya silahkan dilengkapi ya. Silahkan dilengkapi di situ tahun berapa datanya yang digunakan ya. Misalkan Gilang ya. Terus itu baris 25 tuh nggak ada namanya. Terus ini siapa juga nih? Nggak ada namanya di sini ya. Oke. Silakan itu ditambahkan ya untuk diisi ya. Oke. Nah, penggunaannya begitu. Jadi pada saat kita bicara curah hujan 5 hari itu kejadiannya seperti hujan hari ini terakumulasi, hujan hari berikutnya, hujan hari berikutnya, hujan hari berikutnya ya. Nah, hari keberapa terjadi banjir itu bisa dicek nanti ya pada saat membuat model ini ya. Poin saya adalah poinnya adalah pada saat nanti kalian buat model banjir, karena kan sekarang ini banyak ya yang menggunakan model HP dan seterusnya, itu selalu menggunakan data tersebut. Padahal data hujan bulanan ya. Padahal kalau dari data hujan bulanan nanti kita bisa lihat ya, nanti kalian bisa cek hujan maksimum itu bisa jadi terjadi di beberapa daerah itu di atas dari hujan 5 tersebut hanya terjadi di bulan-bulan tertentu. Nanti bisa dicek. Oke. Siapa yang sudah? Ini masih belum ada yang selesai? Atau ada masalah di pivotnya tadi, di transposnya? Jadi nanti yang di-upload itu dilanjutkan ya. Ini kan hari ini ada kuliahnya. Yang di-upload itu ya nanti dikasih namanya kan. Ini kan ini punya Putri ya. Berarti kan ini max 5 harian ya. Oke. Terus ini kan 61, 62 dan seterusnya ya. Jadi filenya yang di-upload nanti yang ini. Tetap pengen nama filenya. Tapi terus tahap pertama apa, tahap kedua apa gitu. Ada ini sudah dapat 1 tahun, ada belum? Siapa yang mau memperlihatkan di sini? Pak, izin bertanya. Oke. Setiap saya transpose itu jadinya 0 semua, Pak, nilainya. Iya, karena oke, lihat lagi ya. Lihat sekali lagi ya. Nih. Oke, ini saya ambil lagi ya data ini ya. Ini berarti kan yang tahun kedua nggak usah di atasnya kan berarti kan 192 ya. Ini kan berarti sampai bawah ya. Copy, oke. Nah, berarti kan di data yang saya taruh di sini. Ini space spesial, ininya diklik dulu. Value transpose. Oke. Nah, berarti kan ini cukup aja 19962. Ininya copy, langsung dapat kan? Ya. Jadi nggak lama ngerjainnya. Kayaknya 15 menit juga bisa selesai. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Nah, ya. Di 62 berapa? Ini kan kalau biar kelihatan ya di sini ya.
961. Terus nggak boleh karena ini ada dihitung. Ini kan ada angkanya kan. 61, 62 ya. Kalau mau bingung saya aja. Biar ngelihat. Oke. Udah berhasil? Sudah dapat berapa tahun? Ini masih saya lihat yang Rean ini belum ngisi tahunnya, Rean. Terus Giovanni juga belum. Ini yang ada di dalam ini ada 15 orang. Arif, Jonathan, Gilang, Hafid, Agustin, Nadia, Tiara, Tria, Julian, Emi. Oke. Rean memang belum masuk ya. Sekali lagi akses ini hanya bisa menggunakan email Unsri ya. Kalau di luar itu belum bisa ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Ini kan dia udah transpose tadi, Pak, tapi belum dapat hasilnya, Pak. Boleh diulangi lagi nggak, Pak? Hah? Oh, oke. Maksudnya yang di ini belum dapat yang ini ya? Yang ini? Ini masih tampilan yang spreadsheet tadi, Pak. Yang Bapak tampilin. Yang mana? Yang untuk mendapatkan nilai maksimal 5 harian tadi, Pak. Oh. Spreadsheet yang ini ya? Iya kan? Iya, Pak. Ini kan kita taruh paling tinggi dulu, taruh 1963. Oke. Tadi datanya di mana ya?
sini kan 63 itu ini kayaknya kosong semua, nggak ada. C ini lupa, salah, belum ditranspos. Transposnya nggak diklik. Oh, ini salah, sorry. Ini harusnya satu baris saja. Paste spesial. Oke. Nah, ini kan sum 5 hari kan, 1 digit shift 2 3 4 5. Oke. Biar cepat. Tahu di ujung. Oke. Terus ya. Dapat kan? Nah, terus berarti ininya kan pakai komen. Max. Yang hasil 148 tadi kopian dari 251 Pak ya? Iya, ini komennya ini nih, komennya nih. Oh ya. Oke Pak. Ya. Jadi kalau komennya ya kalau mau ini Max oke. Ya. Dimas, kenapa Dimas? Dimas kayaknya on ya? Maaf Pak, lupa mute. Nggak, kira-kira mau bertanya, nggak apa-apa. Iya Pak, enggak apa-apa. Oke. Ya. Nah, informasi ini nanti bisa diteruskan ya, diteruskan sampai sore ya, sampai selesai kuliah. Saya akan teruskan materi infiltrasi tadi ya. Nah, jadi di dalam curah hujan harian tadi ya, dalam curah hujan harian tadi ya, itu yang maksimum tadi maka otomatis ya, artinya air hujan tersebut ya kemungkinan dia sudah tidak lagi meresap ke dalam tanah. Jadi kalau air tanahnya masih basah, terjadi hujan berikutnya, ya kalau cara sana amati di depan rumah masing-masing kan, ketika hujan tergenang, terus kemudian hujannya berhenti, tidak ada lagi genangan, hujan datang lagi, nah berarti ketika tidak ada genangan tersebut terjadi proses peresapan ya. Jadi gambar ini memberikan penjelasan bahwa pada saat pertama kali terjadi peresapan air ke dalam tanah, maka itu akan cepat ya. Tapi kemudian makin lama makin berhenti, makin lambat, dan kemudian dia tidak meresap lagi ke dalam tanah. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung proses peresapan tanah itu? Peresapan masuknya air hujan ke dalam tanah. Oke. Nah, penjelasan yang pertama itu kita buka kembali rumus Darcy ya, rumus Darcy bahwa air masuk ke dalam tanah itu ya merupakan fungsi dari Q itu kan debit ya, debit air masuk ke dalam tanah, nilai permeabilitas tanah terhadap luasan dan terhadap kedalaman ya. Dan di mana total head-nya tadi, total head-nya adalah H, ini yang merupakan pesi itu adalah
fungsi dari besarannya permeabilitas ya terhadap kedalaman. Jadi kalau dirumuskan bentuknya seperti ini ya, ini di apa namanya, di AKDIS ini sudah ada komennya ya. Diteruskan seperti ini sehingga kita mendapatkan persamaan continuity, artinya air tersebut masuk terus ke dalam tanah sampai nanti suatu ketika tidak lagi mengalami penurunan air tanah. Nah, beberapa persamaan yang digunakan ya, misalkan kita menggunakan Philip equation ya. Philip equation itu yang menggambarkan ini selalu antara nilai K ini ada di mana-mana. Karena K ini permeabilitas ya, jadi semakin porus tanahnya maka dia akan semakin meresap. Tapi dia semakin ya misalkan kalau pasir dibandingkan dengan lempung, maka daya resap pasir lebih besar dibandingkan daya resap lempung ya. Dan yang menyebabkan air masuk ke dalam tanah itu adalah gaya gravitasi. Oke. Nah, bagaimana membuat modelnya ya, ya, jadi kita bayangkan ini air masuk, dia mengalir terhadap jarak waktu, kemudian kalau diukur ya soil flux atau air yang masuk itu sama dengan air yang keluar ya, jadi masuk. Tapi kalau dalam hal ini masuk dia sampai ke batas saturasi tadi. Nah, ketika dia masuk maka terjadilah kenaikan muka air. Jadi kalau digambarkan ya, oke. Jadi kalau kita gambarkan ya, ini adalah seperti biasa. Ya, ini kan muka air. Nah, ini bentuknya di sini. Air masuk ya, sama dengan air yang keluar. Nah, ini key outflow ya. Nah, ketika suatu ketika ini sudah penuh semua, maka muka air akan naik di sini. Bentuknya ini gasnya lagi ke atasnya, terisi lagi naik ke sini. Diisi lagi, maka dia naik ke sini. Diisi lagi naik ke sini sampai suatu ketika dia tidak lagi tidak lagi bisa masuk karena itu sudah jenuh. Nah, yang bisa dilihat di rumah kalian ya, ini ada apa? Oke. Yang lihat di rumah kalian itu adalah oke. Ini kalau di rumah kan, ini sumur di dalam rumah. Kalau masih ada punya sumur kan, ini hujan terjadi ya. Nanti airnya naik kan, naik sampai di sini. Nah, ini karena apa? Karena air yang di sini masuk ke dalam tanah. Air yang di sini juga masuk ke dalam tanah. Yang di depan dari belakang juga masuk ya, sehingga dalam bentuknya 3D ya. Jadi kalau dibentuk seperti ini, dia akan masuk dari berbagai arah sehingga muka air ini naik jadi beberapa senti. Terus hujan masih terjadi, tetapi si air tumur misalkan tidak naik lagi, maka itu artinya apa? Dornya resapan di sini ini udah nggak masuk lagi. Ini udah jenuh air namanya, udah fully saturated, tetapi dia belum sampai ke sumur Anda. Karena tidak berarti bahwa begitu air masuk langsung naik, tidak juga begitu ya. Jadi ada yang disebut dengan time lag. Karena ya tadi air itu kan mengalir di dalam tanah itu melalui pore water pressure dalam tanah. Beda dengan air di saluran ya. Nah, jadi kalau digambarkan ini waktu terhadap kenaikan muka air. Oke. Lalu bagaimana kalau dengan menggunakan persamaan numerik tadi ya, persamaan numeriknya ya, ini sebetulnya apakah hujan yang seberapa besar bisa menaikkan muka air. Jadi hujannya di luar rumah, sumur Anda bisa naik ya, gitu kira-kira. Ataupun hujan yang masuk ke dalam sumur tersebut tidak serta-merta menaikkan air, karena hujan tadi kan ada yang disebut dengan milimeter. Jadi kalau definisi curah hujan Anda dapat, katakanlah satu nilai tadi 40 mili, 40 itu kan 40 milimeter. Jadi dalam 1 meter persegi, ya dalam 1 meter persegi, tinggi hujannya itu
Jadi kalau di arti dari arti dari curah hujan Anda 40 ataupun 10 dalam 1 meter persegi, ya. Ini tinggi hujannya, ini misalkan 10 milimeter. Ya, jadi ini yang dimaksud ya. Jadi kalau dapat angka, misalkan Palembang hari ini hujannya sebesar ini per jam, dalam 1 jam itu 10 milimeter ya. 10 milimeter itu artinya hujan yang masuk dalam satu luasan. Apakah 10 milimeter ini semua masuk ke dalam tanah? Nah, itu yang kita akan pelajari melalui uji infiltrasi ya. Melalui uji infiltrasi. Jadi berapa milimeter air yang bisa masuk ke dalam tanah dalam 1 jam. Oke. Itu yang kita pelajari ya. Jadi kembali berapa milimeter air yang bisa masuk ke dalam tanah. Nanti kita bisa transformasikan menjadi 1 jam itu yang masuk sekian milimeter. Jadi kalau hujan yang terjadi, misalkan kemampuan hasil uji infiltrasi Anda menyebutkan angka 10 milimeter. Artinya ketika hujan terjadi 20 milimeter, akan terjadi genangan setinggi 10 cm. Kebayang maksudnya? Jadi hujannya, tadi saya sebutkan bahwa curah hujannya adalah, uji infiltrasi Anda menyebutkan kapasitas, bisa sebut itu, kapasitas infiltrasi daerah tersebut adalah 10 mm per jam. Nah, ketika terjadi hujan dalam 1 jam 20 mm, maka akan terjadi genangan setinggi 10 cm. Karena apa? Yang bisa masuk ke dalam tanah itu hanya 10 mm. Ya, itu artinya. Jadi kebayang kalau hujannya ya di atas 20 mm, katakanlah 30 mm, maka dia akan mengalir di permukaan. Nah, aliran air permukaan inilah yang kemudian menyebabkan genangan di tempat lain. Jadi kalau rumah Anda lebih tinggi, kemampuan kapasitas infiltrasinya hanya 10 mm, terjadi hujan 20 mm, maka yang 20 mm akan mengalir di tempat lain. Maka dari itu, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membuat sumur resapan, yang sekarang dikenal dengan istilah rain water harvesting. Jadi jangan sampai air itu mengalir di permukaan, tapi sebisa mungkin dimasukkan ke dalam tanah. Fungsinya apa? Tadi untuk menaikkan kondisi air tanah. Tadi sudah saya jelaskan ya. Hujan di luar rumah, kemudian di dalam Anda tadi tidak mengalami kenaikannya tidak signifikan. Oke. Nah, ini adalah pendekatan-pendekatan model yang digunakan karena kemarin misalkan Emi bertanya tentang fuzzy logic, ya. Ini nanti bisa dikembangkan dari persamaan-persamaan ini ya. Oke, jadi saya tidak akan jelaskan sehingga kita bisa mendapatkan hubungan ya. Soil moisture content itu adalah kadar kelembaban tanah. Ya. Kadar kelembaban tanah terhadap distance from hand to column. Jadi semakin dia tinggi kelembaban tanahnya, maka air yang dibesarkan kecepatannya semakin tinggi, kapasitasnya tergantung dari jarak antara muka air tanah terhadap permukaan. Ya. Jadi kalau moisture content-nya tinggi, karena begini, yang kita bayangkan itu kalau kita memasukkan air ke dalam tanah kan basahnya itu pelan-pelan baru makin lama makin basah. Tetapi nah kecepatan pembasahan tersebut berbanding lurus dengan kecepatan jatuh hujan dalam persamaan tadi. Jadi kalau hujannya deras dalam waktu pendek, sementara moisture-nya kecil dalam gambar ini, maka otomatis yang masuk juga akan kecil. Tetapi kalau moisture-nya tinggi, lembab sekali itu tanah, begitu terisi air, maka semua air hujan itu akan lebih cepat lagi masuk ke dalam tanah. Ya. Jadi kalau digambarkan jadi laju infiltrasi terhadap waktu itu ya pertama-tama cepat ya, makin lama ini adalah volume air yang masuk ya, infiltration rate. Jadi meter per detik ya, meter per detik dia cepat, lama-lama dia tidak akan lagi mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya, kira-kira itu.
Jadi artinya masuknya air ke dalam tanah itu akan semakin lama akan semakin lambat gitu ya. Kira-kira. Nah, kumulatifnya kalau tadi ada proses, ini kumulatif. Jadi nanti totalnya itu ya berapa banyak sih air yang bisa masuk ya, ini meter meter ya, dalam meter ini kan maka pangkat -3 karena memang kan air yang masuk dalam itu adalah bentuk milimeter ya, bukan dalam bentuk meter. Jadi selama waktu tertentu dapat angka sebesar itu. Oke, nah ini bercerita menjelaskan bagaimana proses ini terkait dengan mata kuliah kita kemarin di geomekanika. Ataupun kalau ini karena tanah, itu adalah di soil mekanik ya, bahwa di dalam material tanah 1 cm atau 1 cm persegi tanah, itu terdiri dari material padat, solid, kemudian ada pori, dan ada air. Nah, infiltrasi itu adalah proses terisinya pori-pori yang ada di dalam satu massa tanah tadi itu. Jadi kalau semakin besar porinya, maka air yang masuk juga akan semakin besar. Makanya kemarin dapat di mekanika dapat tentang pore water pressure, ya itu bisa digunakan pendekatan ini. Atau dibalik, informasi di sana bisa digunakan di sini. Semakin besar porinya, secara teori itu nilai permeabilitasnya akan semakin besar. Ya, kalau dia homogen. Tapi nanti ada istilah heterogeneity dan seterusnya. Oke. Lalu bagaimana kita mengukur laju infiltrasi? Itu yang disebut dengan infiltration rate ya. Satuannya oke. Ya. Sentimeter per jam. Ini hour ya, bukan hari ya. Diukur dalam sentimeter per jam. Jadi kalau tadi Anda dapat curah hujannya dalam bentuk milimeter, maka kita harus ubah dulu ke dalam sentimeter ya, satuan. Jadi jangan lupa menyamakan satuan. Jadi kalau digambarkan ini adalah laju infiltrasi dan terhadap kompor infiltrasi ya, kumulatif infiltrasinya digambarkan bentuk seperti ini. Nah, alat ini kita sekarang sudah punya ya, double ring infiltrometer. Ini sudah ada ya, dan ini lebih mudah dibandingkan dengan yang ini. Kalau ini sudah ada, saya kalau nggak salah sudah pernah memperlihatkan videonya. Nah, kalau ini airnya diisi di luar, kita ukur di dalam. Ya. Jadi untuk melihat perubahan itu lebih kelihatan. Kalau mengisi ini kan susah ya, Anda harus masukkan di waktu yang sama diukur juga kedalamannya. Kalau ini tidak, nah, ini sudah punya ya. Oke. Lalu bagaimana kita menghitung infiltrasinya kan itu ya? Bagaimana kita menghitung infiltrasinya? Maka pendekatan yang paling umum ya, paling umum digunakan adalah persamaan Horton and Phillips, dan menggunakan Gin-Am. Ya, Gin-Am ini banyak digunakan oleh teman-teman pertanian ya, karena sebetulnya laju infiltrasi ini itu sekarang muncul istilah irigasi tetes. Irigasi tetes itu agar dalam proses pertanian itu airnya efektif ya. Jadi tidak digenang sepanjang tahun, tetapi dengan menggunakan irigasi tetes itu lebih efektif, air lebih hemat ya. Dan yang kedua, evaporasi juga semakin kecil. Jadi kalau kalian melihat kebun yang di atasnya ditutupi oleh plastik ya, nah itu adalah tanaman yang muncul di antaranya itu adalah untuk mengurangi penguapan. Ya. Oke. Bagaimana kita menggunakan persamaannya ya? Oke, mungkin kalau ini nggak bisa. Nah, tapi yang kemudian dilihat ya adalah waktu terhadap laju infiltrasi. Nah, yang didapat itu ya itu sudah disiapkan oleh Galan kemarin adalah cara menghitungnya. Nanti yang kalian ukur itu adalah volume air yang masuk dalam alat ini dalam satuan waktu. Tetapi hasilnya nanti ditransformasikan menjadi gambar seperti ini. Laju infiltrasi terhadap waktu ya. Oke. Nah, ini detailnya seperti ini ya. Jadi
Jadi ini kita misalkan lengthnya itu ya berapa sih? Length itu adalah kedalaman. Kedalaman ya, gambar yang ini. Jadi kalau saya pindahkan ke sini. Oke, ya. Ini kan air masuk ya. Ini kan ditanam nih. L itu adalah ini. Diukur, kemudian masuk bla 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 terus pelan-pelan wetting zone sampai selesai sehingga kita mendapatkan angka ya, angka persamaan ya. Oke, kita teruskan saja sehingga didapatlah kurva ya besaran antara curah hujan. Bentar. Oke ya. Oke, sehingga kita akan dapat beberapa hasil model tadi itu ya, hasil model tadi itu ya, yang kemudian kita mendapatkan untuk saya ada jadwal kuliah lain ya. 19.30 sampai 19. Oke ya, kita mendapatkan angka-angka seperti ini ya, ini contohnya sehingga dari berbagai hasil ya, hasil pengujian tadi si GreenArm ini, dan nanti detailnya kalian akan pelajari di praktikum uji infiltrasi ya. Dapatlah berapa, jadi kalau pasir itu dapat, ini angka porositas itu didapat dari hasil lab. N porosity. Jadi kalau yang kemarin misalkan bicara hygrometer ya, nah, itu mendapatkan angka porosity. Nah, kemudian ini di kuliah geomekanika, jadi parameter itu ada di sini, parameter air itu ada di sini di conductivity. Nah, ini parameter airnya. Oke. Dari GreenArm itu ya, dari GreenArm method tadi itu didapatlah tabel-tabel seperti ini bisa digunakan pada saat kita untuk menghitung besaran porosity tadi itu. Oke. Nah, kemudian juga bisa menggunakan tabel ini. Tabel ini adalah dari jenis tanah. Dari mana? Dari analisis saringan. Jadi kalau ambil satu, sebetulnya ini bisa kita lakukan di lab kita sekarang, kan di lab sedimentologi itu sudah punya saringan ya, sudah punya saringan. Jadi nanti misalkan praktikumnya kamu melakukan uji infiltrasi di tempat ini, tanah tersebut diambil ya untuk kemudian dibawa ke lab sehingga ditentukan jenis tanahnya. Nah, ini melalui analisis saringan. Dimasukkan, ini kan persentase nanti diayak. Ini dari mana? Dari ayakan besar butir, lolos saringan sekian, masuk ke clay, dari buat gambar-gambar tersebut, kemudian dapatlah poin-poin ini sendiri. Oke, nah ini kira-kira mulai seperti itu sehingga nanti dapatlah kurva antara GreenArm terhadap laju infiltrasi tadi. Oke. Nah ini misalnya ya. Ini misalnya nih tentukan laju infiltrasi dan kumulatif infiltrasi setelah 1 jam dari clay loam ya dengan jenis tanahnya adalah clay loam, efektif saturasinya 30%. Gimana caranya? Ada yang bisa? Pertama, lihat dulu jenis clay loam. Clay loam itu kita buka ke atas. Clay loam yang mana? Clay loam yang ini kan, porositasnya 0,64, residual dan seterusnya. Tetapi di sini disebutkan porositas. Nah, ini kan 0,464 ya. Jadi angka ini
diambil dari tabel ini. Ini kita copy. Kita coba taruh. Oke. Nah, jadi kira-kira begitu. Jadi dengan tabel di atas, kita tahu bahwa parameter kita sudah dapat ya. Ini parameter yang kita gunakan. Jadi kita baru dapat parameter jenis tanah ini diambil dari ANSA saringan yang ini. Ya. Jadi sampelnya diambil, kemudian diuji ya. Dapatlah. Nah, angka 30% ini didapat dari uji infiltrasinya. Oke. Dimasukkan ke dalam, kalaupun mau cari Excel sudah ada sekarang. Ya. Jadi cari aja di googling Green Arm Infiltration Method. Itu dapat Excel-nya. Yang Anda ukur ya, yang Anda ukur itu adalah tabel yang ini. Ya. Nah, tabel yang ini yang Anda ukur itu. Oke? Ya. Jadi Anda masukkan ini waktunya jadi 1 menit berapa sentimeter ini angka ini ya didapat sebentar. Nah, ini alatnya. Ya. Jadi satu menit, time hour 1 jam turunnya berapa senti, 2 jam, 3 jam, bayangkan 8 jam. Ya. 8 jam pengujiannya sehingga kita dapat kurva ya, kurva yang ini bentuknya. Oke. Sehingga dikalikan residual, ini ada persamaannya, pakai persamaan yang ini dapat langgeng. Saya tidak akan membahas ini karena tentu ada di praktikum. Oke. Nah, sekarang ketika sudah Anda tahu ya, besaran infiltrasi tadi, sekarang kita bahas adalah ketika banyak yang Oke, ya. Sekarang kita bicara terkait dengan data hujannya tadi. Oke, ya. Dalam data hujan tadi kita bicara disebut dengan ponding time ya. Di dalam ponding time tadi ya, untuk ponding time tadi ya, ini waktu terhadap waktu genang. Nah, yang digunakan adalah ya data curah hujan satu intensitas hujan ya. Intensitas hujan ya 1 cm per jam. Nah, oke, kita bicara yang ini sekarang. Ya. 1 cm per jam. Data yang Anda dapat tadi itu data curah hujan harian. Betul? Oke, curah hujan harian. Nah, untuk menggunakan persamaan ini, maka harus diubah menjadi curah hujan jam-jaman. Oke, jelas nggak sampai itu dulu? Data curah hujan tadi, curah hujannya daily rainfall kan. Nah, sementara pada saat kita menghitung waktu genang, ya, itu harus menggunakan data curah hujan jam-jaman. Ya. Gimana caranya? Nah, berarti ya si data curah hujan tadi harus di-generate menjadi curah hujan jam-jaman. Ada berbagai kontroversi, wah nggak bisa. Yang ideal kan hujan itu terjadi per jam, diakumulasi dalam 1 hari. Tetapi ternyata data yang tersedia ya, itu adalah
data curah hujan jam-jaman per jam. Ya. Oke. Tahap pertama ya, tahap pertama adalah kita kembali lagi gunakan data yang sudah dibuat ya, yang sudah dikumpulkan tadi. Saya cek dulu tadi. Ini oke. Masih banyak yang belum selesai. Ya. Oke, tidak apa-apa ya. Karena ini nanti jadi tugasnya dikumpulkan juga nanti malam terakhir ya. Silahkan dilanjutkan. Nah, sekarang kita akan merubah ya, data curah hujan jam-jam harian menjadi curah hujan jam-jaman. Seperti apa? Ada banyak software ya, ataupun perangkat lunak yang bisa dikembangkan. Salah satunya adalah ini. Ya. Ya. Oke. Gimana? Oke. Ya. Nah, si software ini ya, yang terakhir ini, yang versi ini memang harus menggunakan bahasa pemrograman R ya. Bahasa pemrograman R ya. Ya, saya nggak tahu kemarin kalian sudah menggunakan itu belum ya? Kan udah kuliah bahasa pemrograman ya? Sudah Pak, semester 3. Gimana? Bahasa pemrogramannya pakai apa kemarin? Bukan Python, Pak. Oh, pakai Python. Ya, oke ya. Sebetulnya nggak tidak masalah mau pakai Python ataupun pakai apapun ya. Jadi oke ya. Kalau itu menggunakan bahasa pemrograman R. Jadi bentuknya seperti ini, RStudio ya. Kalau kalian bisa melakukan sangat bagus. Kalau belum ya sampai dimanapun nanti hasilnya coba kita lihat. Ya. Tapi ya poinnya adalah yang mau kita kerjakan bahwa data curah hujan, yang paling utama nanti yang kita perhatikan adalah data curah hujan tersebut, curah hujan harian harus dirubah menjadi curah hujan jam-jaman. Itu poin utamanya. Nah, kalau tadi ketika kita bicara data banjir, maka curah hujan 5 harian. Kalau kita bicara infiltrasi, kita mau menggunakan data yang mana? Itu kan pertanyaannya. Ya. Kita mau menggunakan data yang mana? Maka tahap pertama, kita men-treatment data kita, data curah hujan harian tadi itu, ya kita kumpulkan in general dalam beberapa model. Kalau tadi sekalian sempat sudah membaca yang ini ya, sudah membaca yang ini, itu minimal 10 tahun ya. Dan kemarin kan kalian sudah mengambil data 10 tahun ya. Oke. Tahap pertama adalah data tersebut tidak dijumlahkan per per 5 hari, tetapi di deliver per bulan. Jadi dari tahun 1960, jadi saya buka lagi nih. Ya. Nah, data ini dibagi per bulan, bukan lagi per hari. Ya, bukan per 5 hari, tapi bukan dijumlahkan per 5 hari, maaf, bukan dijumlahkan per 5 hari, tetapi dibuat
per bulan. Jadi kalau kalian download yang kalian download ini Excel spreadsheet yang ini ya, itu belum dilihatin. Download Excel spreadsheet yang ini ya, itu ada contoh untuk baru filtering datanya. Ya, sehingga kita dapat sebentar yang ini ada Excel perhitungannya, tapi ini yang lama. Jadi yang dari sini kita bisa melihat ini misalkan time scale dalam hari ya. Jadi ini 0,462 dari data mana? Datanya di sini. Datanya di sini ya. Dan ini yang dirubah itu adalah ya kita Anda lihat ya, 9 bulan Mei, bulan Maret 95, 94, 95 dan seterusnya. Ya. Jadi oke. Ini dari mana? Ini dari mana? Ini dari mana? Ini ada komennya ya. IHG. Oke, IHG 2. Kalau kalian bikin F2 1 hour G2. Ini average. Nah, gitu. Semua. Oke. Ini dari mana nih? Nah, itu ya. Ada penjelasan di sana. Saya tidak akan menjelaskan. Tapi poinnya sekarang data yang tadi ini, ya. Jadi satu data itu bisa digunakan untuk berbagai tergantung dari keperluan dan kita harus mengolah. Oke. Ini kembali kita gunakan data Putri Safira. Ya. Nah, sekarang kita tambahkan sheet baru. Ini adalah kita kasih nama, sini Januari ya. Oke, berarti ini Januari. Oke. Ke bawahnya semua Januari ya. Oke. Tapi yang di tahun 1962. Ini harus pakai. Dan seterusnya selama 10 tahun. Oke. Ya. Nah, di sampingnya kan kemarin kita sudah menggunakan data ini. Oke. Terus ada data analisis. Oke. Kita gunakan deskriptif statistik. Oke. Datanya ini sampai 10 tahun ya. Output rank-nya ini kalian tempatkan di sini. Oke, ya. Sehingga dapat kalau kemarin kan di itu ya per tahun ya. Oke. Nah, ini Januari ya. Nah, terus Februarinya taruh di sini aja di dalam satu sheet ya. Berarti ini namanya jadi daily
rainfall. Kalau Februarinya kan berarti buka ke sini. Februarinya kan ini. Taruh di sini. Dan seterusnya ya. Dan di sebelahnya kita komen yang tadi. Sampai bawah ya, ini kan cuma 1 tahun ya, harusnya kan. Misalkan seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat ya dari angka ini. Ya. Nah, data tersebut kalau kita buka yang ini, Excel yang sebentar. Saya akan buka dua file sebelahan. Ini data kita, ini data yang diperoleh ya. Jadi kita bisa kopikan ke sini. Maka kita bisa lihat hitungan ini kan jadi berubah ya. Kita sudah hasilnya di sini. Oke, ya. Sampai situ. Jadi kalian download sendiri yang estimate BL tadi dan apa namanya? Yang dikumpulkan file yang ini. 2 file ya. Jadi pertama file yang data asli kalian. Yang kedua data ininya. Sampai situ jelas? Atau masih ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan dulu? Atau sudah yang ini filenya? Sudah download ininya? Sudah. Ya, kenapa Tiara? Pijit. Yang download Excel itu kan, Pak. Kenapa? Ya, tadi kan ditanya udah download belum, udah. Oh, oke, ya, ya. Ya. Oke ya, download, kemudian cara yang tadi diolah, jadi yang dikumpul nanti dua file ya. Yang pertama adalah kelanjutan dari yang ini ya, yang sudah ada. Yang pertama itu adalah file ini ya, jadi sudah ada tambahan ini maksimum 5 harian sama dari rainfall.
Oke. Nah, yang kedua, ini ya estimate, ini namanya Barley method ya, yang digunakan untuk menghitung ya apa namanya besar-besaran hujan harian tadi. Sampai di situ kita memang belum bisa menghitung curah hujan harian tadi ya. Jadi berapa sih besarnya curah hujan bulanan yang 149 tadi maksimum diterjemahkan menjadi UHN itu berapa besar gitu ya. Tapi paling tidak kita bisa memberikan gambaran ya curah hujan harian curah hujan hari transit 1 jam itu seperti apa. Dan kalau memang mau kalau kalian bisa sampai menggunakan ini, maka nanti kita bisa dapat gambaran ya. Ini ada paper yang menjelaskan tentang itu. Jadi kalau kalian bentar ya, saya lihatin dulu. Oh, ini harus masuk dulu. Jadi nanti dari software R yang digunakan tadi ya, ini kan cara pendekatannya ya, satu dan seterusnya, kita bisa mendapatkan gambaran seperti ini. Poin yang digunakan adalah, tadi kan saya menjelaskan bahwa yang diperlukan untuk perhitungan model hujan tadi itu sebetulnya kan curah hujan 1 jam ya. Nah, angka yang mana itu adalah masih bukan. Nah, tabel yang ini ya. Jadi kita kan di persamaan tadi saya sebutkan curah hujan yang digunakan adalah curah hujan 1 jam. Curah hujan 1 jam itu didapat dari curah hujan harian ya yang tadi kita lakukan yang 10 tahun tadi itu. Nah, kemudian kita akan tempatkan di sini. Jadi kalau curah hujannya di sini maka average-nya angka dimasukkan adalah 6 mm atau 0,06 cm. Angka 0,0 salah balik ini 1 jam ya, 1 jam kan, 1 jam. Tarik ke sini dapatlah angka 15 mm per jam ya, 15 mm per jam atau 0,15 cm per jam. Nah, angka 0,15 itu kita masukkan ke persamaan yang ini ya. Sehingga kita mendapatkan angka ini ya. Oke,
Jadi berapa lama bonding time-nya? Ya, ini ada di sini. Ya, T-nya 3,65 jam. Ya, TP-nya apa? Waktu masuknya itu perlu 0,5 atau setengah jam untuk besaran hujan yang di sini contohnya tadi 1 cm per jam. Oke, ya. Kalau kita tadi dapatnya 15 cm per jam. Ini 1 cm, sementara tadi kita dapatnya 0,15 kan. Karena 15 mm per jam. Kita harus translate menjadi cm per jam. Berarti kali dibagi 100 kan, berarti 0,15. Oke, tapi mungkin saya tidak memaksakan, itu prosesnya lama ya, Anda harus menggunakan program R dan seterusnya, tapi cukup pada melihat ya, cukup pada tabel ini saja ya, cukup pada tabel ini ya, cukup pada tabel ini saja ya, karena yang nanti yang mau kita lihat itu, nilai yang mau kita lihat pertama adalah nilai berapa sih sebetulnya hujan harian maksimum di bulan Januari ya selama 10 tahun. Kemudian kalau minimum pasti 0. Yang pertama, yang kedua berapa besar curah hujan rata-rata ya harian ya di bulan Januari, dan kemudian juga di bulan Januari, Februari, Maret dan seterusnya. Nah, jadi yang dimasukkan di dalam review tadi ya, di review tadi kalau kalian lanjutkan sampai menghitung curah hujan bagus, tapi yang mau kita lihat ya di kuliah kita ini, angka tadi kita taruh lagi di sini. Oke, ya. Di sini jadi ya. Pertama adalah informasi mengenai maksimum daily rainfall ya. Oke, angkanya berapa? Kemudian ini month. Jadi misalnya coba kita balik ya. Jadi misalkan Anda nemu hujan maksimumnya dari tabel tadi itu bulan katakanlah Januari ya. Januari berapa angkanya? Tadi angkanya 140, minnya 6,8. 8,6. Nah, ini kan rata-rata hujannya itu adalah di 8,6 per hari ya. Nah, sebetulnya yang mau kita generate itu adalah angka ini. Jadi dari 140 mm itu ya, berapa sih besaran hujan jam-jaman ya. Tapi untuk sampai dapat angka ini ya, contohnya tadi kita harus mengenerate dulu, ada softwarenya sudah saya kasih linknya ya, jadi menggunakan program R dan seterusnya, sehingga nanti dapatlah finalnya itu adalah sebentar, ada di sini saya sorry. Bukannya si kudu naon sih. Oh, salah, mana tadi papernya, saya lupa.
Nah, yang ini. Oke. Ini adalah final data yang paling ideal yang bisa digunakan untuk menghitung laju bonding time tadi. Tapi untuk sampai sini, guidance-nya sudah ada, referensinya sudah ada, tidak merupakan tugas wajib. Tugas wajib kalian sampai pada menghitung tadi hujan harian di bulan Januari, hujan harian selama setahun itu maksimal bulan apa, berapa maksimumnya, dan berapa nilai rata-ratanya. Jadi yang dibuat itu, ternyata saya salah buka, itu ada di sana. Cukup sampai ini. Oke. Sampai situ, ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Iya. Jadi untuk yang per bulan itu hanya 1 tahun aja, Pak? Nggak usah sampai 10 tahun? 10 tahun. 10 tahun. Ya, jadi kan begini ya. Tadi contohnya yang ini ya. Maksud yang ini kan maksud Gilang kan? Iya, Pak. Ya, ini kan contohnya 61 ya, Januari ini. Ini udah 2 tahun, 10 tahun diterusin. Januari 62, Januari 63, sampai Januari 70 kan? Oke, sebelahnya Februari. Ya, ini kan saya contoh aja. Oke, jadi deskriptif statistiknya ini untuk 10 tahun. Ini kan saya baru 2 tahun. Ini baru 1 tahun ya. Nah, yang nanti dibuat itu untuk semua untuk 10 tahun. Ya. Itu. Oke. Jadi untuk 10 tahun ya. Jadi yang dimasukkan ke sini ini adalah untuk 10 tahun. Ya. Oke. Data untuk 10 tahun ya. Jelas? Ya? Oke, Pak, jelas, Pak. Oke. Jadi informasinya, nah file yang tadi, file yang ini kan tadi kita buat di sini filenya, ini diupload lagi sebagai tugas yang sekarang. Ya. Oke. Untuk tugas yang sekarang ini menggunakan data ini, gitu ya. Oke. Jelas? Memang yang ideal itu ketika kita, apakah pertanyaannya apakah di Excel tidak ada? Ada. Ya. Jadi, sebentar. Jadi di dalam ini yang disebut dengan Weibull distribusi ya, distribusi Weibull. Ada nggak di Excel? Ada. Kita bisa lihat di komen sebentar. Equation ya. Jadi di function formula. Nah, di formula ini, jadi kalau nanti kalian melakukan membaca data tersebut ya, itu ada banyak, nah di sini ya, financial, logical, text, data, lookup, math, trigonometric, more function, ya. Ini ada statistik. Nah di statistik ini semua distribusi ya, semua ada ya, ada distribusi gamma, distribusi frekuensi. Nah, jadi misalkan kalau kita mau ngecek menggunakan
Weibull distribution ya. Oke. Ini. Oke, jadi apa sih Weibull distribution misalkan ya? Si pengolahan data contoh yang digunakan tadi, contoh yang dilakukan oleh Haito itu, dia menggunakan Weibull distribution. Weibull distribution ini kalau kita klik ya, ini, nanti keluar informasinya. Nah, Weibull. Nah, apa sih artinya gitu ya? Oke. Nah, ini kan. Ini adalah tentang penggunaan distribusi Weibull. Kenapa? Dia membandingkan, jadi distribusi Weibull ini untuk melihat, ya diperlukan untuk mengekstraksi. Karena bentuk gambarnya tadi itu merupakan kumulatif, kemudian kita bagi jadi disagregat. Nah, seberapa besar kita membagi disagregat, itu ditentukan dengan alfa. Ya, jadi apakah kita mau membagi per, kan satu hari 24 jam ya, satu hari itu 24 jam, apa kita mau bagi 24 jam, sehingga nanti keluarlah angka-angka yang tadi itu. Ya, jadi komennya bisa ditaruh di sini, misalkan. Ya. Nah, ini kan dapat angka ini ya. Angka ini adalah 7,63 itu ya. Itu 0,00 sekian, artinya dalam 24 jam ya terjadi hujan dalam rentang sekian. Tapi kita tidak bisa menggunakan data 1 tahun. Harus menggunakan data seperti sampaikan tadi, minimal 30 tahun. Jadi ketika kita mengenerate data hujan harian menjadi hujan jam-jaman, itu minimal data yang data 20 tahun ya. Ini next-nya ya, kalau memang kalian ingin mencoba lebih mengembangkan tadi ya infiltrasi untuk pengendalian banjir, tapi rujukannya juga sudah saya sampaikan, tugas kalian tidak sampai di sana karena memang masuk ke dalam hidrologi lanjut ya untuk menentukan ini. Tapi saya menyampaikan bahwa nanti pada saat tugas akhir misalkan ingin bicara banjir, maka yang paling ideal itu adalah melakukan pertama hujan 5 harian untuk memastikan dalam 5 hari berapa sih tinggi air hujan maksimumnya pertama. Yang kedua, kapasitas infiltrasi. Ya. Kapasitas infiltrasi di daerah penelitian itu sebetulnya berapa? Karena itu tadi seperti saya sampaikan, ketika kapasitas infiltrasinya terlewati, maka terjadi air permukaan. Cara ngitungnya seperti ini. Nah, kuliah kita sampai pada melihat ya berapa curah hujan. Pertama, curah hujan 5 harian, udah. Ini. Yang kedua adalah curah hujan harian maksimum dalam setiap bulannya, ya. Dan yang kedua rata-rata curah hujan harian, ya. Rata-rata curah hujan harian inilah nanti yang digunakan untuk menghitung kapasitas infiltrasi, ya kira-kira itu. Mudah-mudahan nanti ke depan ya pada saat buat beberapa model itu kalian sudah mulai menggunakan informasi hidrologi selengkap itu ya. Jadi tidak buat model banjir gunakan curah hujan harian bulanan, tidak akan tergambarkan. Tidak akan terlihat tinggi maksimum air sungai yang terjadi. Tapi dengan curah hujan 5 harian, ya, 5 harian ya, maka bisa terlihat tadi potensi banjir. Didetilkan lagi dengan curah hujan jam-jamannya. Nah, nanti besok minggu depan sebelum saya terus karena infiltrasi, saya bahas mengenai hubungan antara hydrograph dengan hydrograph. Jadi curah hujan itu adalah hydrograph. Ya.
Hydrograph. Hydrograph curah hujan, muka air sungai itu adalah hidrograph. Oke, ya. Silahkan itu dilanjutkan ya tugasnya dan diuploadnya terakhir malam ini yang data tadi itu karena kan tidak susah ya. Tidak susah, hanya membuat tabel-tabel tersebut dan diupload. Saya akan buka tugasnya dan terakhir diupload nanti malam. Oke. Kira-kira itu ada yang ditanyakan lagi? Ini tadi kuliah pertama 30, sekarang tinggal 28. Ya. Kenapa? Bentrok atau lagi ada tugas lain ini? Enggak ya, memang lagi pada malas aja ya. Oke. Kalau yang kuliahnya 54 di daftarnya, tapi ya ini aja baru yang ngisi ini cuma 3. Kok 54 ya? Saya juga bingung nih. 32 ditambah 14. 46 ya? Atau ada angkatan lain? Ini ada atau ini learning-nya lagi sedikit lemot ya? Iya. Dari tadi saya coba ini agak lama ya. Sudahlah. Oke. Oh iya ya. Ini aja Palembang itu 20 ya. Tapi kalau saya lihat tugas 53 dan dari 53 yang ngumpul tugas baru 38 tugas yang kemarin itu. Ya, yang nggak usah lihatin lah. Ini kan Emi juga belum kalau nggak salah. Nadia, Dava juga belum kayaknya. Mifta, Nadia, Bayu, Tri, Puan, ya. Gilang, Zahra, Aulia. Oke. Oke. Kira-kira itu ya. Naik lagi 1, tadi 24, sekarang 25. Kuliah kita, nah minggu depan kuliah dari saya yang terakhir seperti biasa. Kalau kuliah terakhir nanti ada foto bersama ya untuk ini, untuk kuliah terakhir. Oke, ada yang ditanyakan? Jelas ya? Oke, ini kalau Arif sih kayaknya di rumah ya. Arif ini di Sumedang jangan-jangan. Siapa orang Sumedang ya? Jadi Layu, Pak. Oh di Layo ya, kayaknya di Sumedang. Benar kan kamu yang orang Sumedang ya? Iya, Pak, dari Sumedang, Pak. Dari Sumedang ya. Ya. Oke, orang Tanjung Sari ya. Tanjung Sari betul? Iya, Pak, betul, Pak. Tanjung Sari. Ya. Ya. Oke, nanti mappingnya di situ juga ya. Ya, itu kira-kira ya kuliah hari ini. Jadi cara menggunakan datanya, terus saya nggak tahu jadi praktikum atau tidak, tapi alatnya kita sudah punya yang doubling interferometer itu. Kakak kelas Anda, Marcel Akbar tuh, saya lagi tugasnya tentang itu, mencoba beberapa uji infiltrasi di Kecamatan Indralaya Utara. Kemudian kemarin dia sudah mengambil sampel air tanahnya
di beberapa sumur, mungkin di kosan kalian tuh, untuk dilihat ya apakah memang layak minum atau tidak. Yang kedua nanti mau lihat arah ininya, arah resapannya, berapa besar resapan dan seterusnya. Jadi tidak poin saya adalah kalau kalian banyak membaca itu akan lebih cepat melihat potensi untuk tugas akhir. Oke, itu kira-kira kuliah dari saya ya. Seperti biasa nanti rekamannya akan di-upload ya biar kalian bisa melihat kembali ya. Oke. Melihat kembali dan mengingat kembali apa yang mesti menjadi tugasnya. Yang ideal itu kalau bisa sampai menghitung laju infiltrasi dengan merubah data hujan harian menjadi data hujan jam-jam. Oke. Terima kasih dan sehat semua. Tampaknya kalian bisa lanjut diskusi ya karena ada yang di Indonesia jadi bisa langsung ketemu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.